Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Kamis 18 Maret 2021 berjudul Kekristenan itu bukan sekedar. Saudara jangan buru-buru bertanya maksudnya apa Pak? Kok kekristenan itu bukan sekedar? Memang judul tema itu belum lengkap, saudara. Yang saya maksudkan, kekristenan itu bukan sekedar membawa orang terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga. Kekristenan lebih dari itu, di mana orang yang mau mengenakan hidup Yesus itu akan dikembalikan ke rancangan semula. Itulah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kenapa hal ini saya kemukakan? Karena banyak orang Kristen tidak berpikir sejauh itu. Mereka pikir kekristenan itu seperti agama-agama lain yang akan membawa manusia ke surga atau nirwana. Padahal tidak demikian. Bukannya salah sama sekali, tetapi pemahaman itu kurang tepat. Hal itu karena banyak orang tidak memahami apa itu keselamatan. Kalau tidak percaya, coba lakukan survei kecil-kecilan. Tanyalah ke beberapa orang Kristen, apa itu keselamatan? Saya sudah lakukan, saudara, dan banyak yang bingung atau tidak tahu. Yang mereka tahu, kalau sudah percaya Yesus, maka pasti selamat, dan kalau mati, masuk surga. Padahal yang namanya masuk surga itu nanti. Masuk surga itu buah keselamatan. Keselamatan itu sendiri artinya upaya Allah untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula. Hal itu bisa dijelaskan dengan mudah seperti berikut ini. Yang pertama, kenapa manusia akan binasa alias masuk neraka dan tidak bisa masuk surga? Jawabnya, karena manusia sudah berbuat dosa. Betul begitu kan? Lalu, kenapa kalau berdosa kok tidak bisa masuk surga atau binasa? Karena orang yang berdosa itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Hal itu dinyatakan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan demikian, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa itu maut, yang artinya binasa, artinya tidak bisa masuk surga. Kenapa kok semua orang bisa kehilangan kemuliaan Allah? Karena tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah. Padahal rancangan Allah semula ketika menciptakan manusia adalah agar manusia bisa segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut
dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kesimpulannya, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, artinya tidak lagi segambar dan serupa dengan Dia, maka manusia akan binasa, artinya akan masuk neraka dan tidak bisa masuk surga. Dan itu berarti manusia tidak akan selamat. Maka Allah yang penuh kasih itu, yang tidak menghendaki seorang pun binasa, mengutus Putra Tunggalnya, yaitu yang mulia Tuhan Yesus, datang ke dalam dunia. Kedatangan Yesus dimaksudkan agar bisa menggantikan manusia menjalani hukuman dosa, sehingga manusia yang telah berbuat dosa tidak dihukum dan bisa memperoleh keselamatan. Jadi, keselamatan artinya manusia yang sudah tidak segambar dan serupa lagi dengan Allah diupayakan agar kembali menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Yang kehilangan kemuliaan Allah bisa mendapatkan kembali kemuliaannya yang hilang. Yang akan binasa tidak jadi binasa. Itu maksudnya. Dengan kata lain, keselamatan adalah suatu proses dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Sekarang jelas bukan? Pemahaman ini penting karena kalau orang menyadari bahwa dirinya adalah objek yang akan dikembalikan ke rancangan semula, ia pasti tidak akan tinggal diam. Ia pasti memberi diri untuk digarap oleh Tuhan. Ia pasti akan merespon keselamatan itu. Cara mudahnya, dengan kematian Yesus di kayu salib, orang Kristen yang memiliki pemahaman yang benar tentang kekristenannya, tentang keselamatan, ia akan tahu bahwa keselamatan itu memang sudah dikerjakan Tuhan Yesus dan disediakan secara gratis, tetapi bukan berarti menghilangkan tanggung jawab dari orang yang menerimanya. Makanya Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 12, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Itulah saudaraku, kalau kita sebagai orang Kristen menyadari bahwa kekristenan itu bukan sekedar terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga, maka hidupnya pasti akan diisi dengan perjuangan untuk bisa dikembalikan ke rancangan semula, sehingga kelak bisa menikmati buah keselamatan itu sendiri, yaitu hidup yang kekal di surga yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.